Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas? Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran
ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Damai sejahtera Tuhan berlimpah bagi kita. Mari bersama-sama kekasih Tuhan. Hari ini kita datang di hadapan Allah, bawa pujian kita. Haleluya! Mari angkat nyanyian kita bersama-sama, saudara kekasih. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari bertepuk tangan bersama-sama, saudaraku. Ku nyanyikan, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, sebab kasih Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Kasihnya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan Allah kita. Terpujilah, mari bersama-sama. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Semua, sebab dia baik, dia sungguh baik, setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Mari bersama-sama. Sebab dia baik. Ya Tuhan, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selalu. Mari bertepuk tangan bersama-sama, saudaraku. Allah yang kita sembah hari ini adalah Raja kemuliaan. Yang setuju katakan amin. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to, come on, sing out. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give. Come
soul. And for di tempat ini dan di rumah-rumah semua katakan Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, you are the Savior of King of Majesty. Come on, say. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give. Hallelujah. Woo. My praises to you. Tepuk tangan kami hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, Kau Raja kemuliaan ada di tempat ini. Kau ada di tempat dimanapun kami berada menyembah-Mu hari ini. Kau ada di rumah-rumah. Kau bahkan menyertai setiap kami dalam perjalanan kami. Saat kami beribadah mengangkat tangan kami menyembah-Mu Tuhan, sungguh Engkau hadir bagi setiap kami. Bahwa kami mengalami Engkau lebih lagi dalam pujian kami, dalam pengagungan kami kepadamu, dalam penyembahan kami. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Kau layak terima segala pujian, segala nyanyian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, ya Tuhan, ya Tuhan. Mari sembah Dia. Oh haleluya, haleluya. Oh Dia nabo, Shia la bara la bara la mande. Oh Tuhan, kami membebaskan jiwa, roh dan tubuh kami memuji menyembah Engkau hari ini Tuhan Yesus. Penuhi setiap kami dengan kuasa Roh-Mu. Penuhi hati kami dengan ucapan syukur kepada-Mu. Shidiara labo. Haleluya. Haleluya. Kau mulia Tuhan. Oh rala-bara. Terima kasih.
ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari bersyukur bersama-sama. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menaikkan syukur Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan. Dengan pujian syukur kami di hadapan tahta-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Saya mengajak gereja Tuhan, mari bersama-sama angkat pujian ini, katakan, ku naikkan syukur padamu. Kami sembah sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kemuliaan, tangan kami terangkat hari ini sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan Yesus. Oh, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Umat Tuhan, angkat pujian ini bersama dengan singers. Katakan di hadapan Tuhan Allah kita hari ini. Oh, segala puji. Mari menyembah Dia bersama-sama hari ini. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan.
hati kami. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari bersama angkat syukur. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan sekali lagi bersama, mari dalam syukur kita. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari berbahasa bersama-sama kekasih Tuhan. Hati kami penuh dengan syukur Tuhan hari ini. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak
Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sangat-sangat baik. Kalau hari ini, di momen ini, kami bisa sama-sama memuji, menyembah nama Tuhan. Kami percaya itu suatu momen yang luar biasa. Tuhan, kami rasakan hadirat Tuhan dimanapun kami berada hari-hari ini. Tuhan, kami angkat tangan kami berdoa untuk rekan-rekan kami, sahabat kami, siapapun itu Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang hari-hari ini mereka alamin, kami angkat kedua tangan kami berdoa bagi mereka. Kalau hari-hari ini mereka sedang sakit, biar kiranya tangan Tuhan yang menyembuhkan. Kalau hari-hari ini mereka sedang butuh pertolongan, tangan Tuhan yang tolong. Mereka yang terikat, Tuhan bebaskan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin kami tetap angkat tangan kami berdoa untuk pemimpin gereja kami berdoa untuk Paniko beserta dengan ketiga wakilnya di Bandung. Tuhan, kami bersyukur atas kehadiran pemimpin di gereja kami bersyukur atas kehadiran pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan bagi gereja kami di masa-masa seperti ini. Tuhan, biar kiranya berkat Tuhan ada untuk pemimpin kami, untuk keluarganya, biar kiranya Tuhan yang Kau jagai, Kau terus berikan visi, berikan pewahyuan, berikan hikmat untuk memimpin gereja kami, biar gereja kami terus unity di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin di Indonesia. Kami berdoa untuk Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Biar kiranya Tuhan Kau yang tambahkan hikmat, kebijaksanaan untuk mengambil setiap keputusan-keputusan yang terbaik di masa-masa pandemi ini Bapak. Kami percaya melalui keputusan yang pemimpin kami ambil, bangsa kami, Indonesia akan segera pulih dari COVID-19, dari resesi ekonomi. Terima kasih Bapak Tuhan, kalau sebentar kami akan dengar firman Tuhan, kami percaya Kau sudah siapkan benih firman Tuhan yang terbaik bagi diri setiap kami. Kami buka hati kami siap untuk ditabur benih firman Tuhan. Kami percaya bagian kami adalah kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, bersama-sama kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang ke-24. Di ayat yang ke-13 saudara, di situ dikatakan demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara, ada 2 orang murid Yesus sedang berjalan. Tiba-tiba Yesus datang bersama mereka, tetapi mereka tidak bisa mengenalinya. Tetapi yang menarik saudara, itu ada di ayat yang ke-29. Ya saudara, saya akan baca dari ayat yang ke-28 terlebih dahulu. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah, ini maksudnya Yesus, hendak meneruskan perjalanannya. Ayat 29 perhatikan. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, memberikan kepada mereka. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal
Mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, awalnya 2 orang murid ini gak bisa mengenal Yesus, tetapi akhirnya ada sebuah momentum di mana akhirnya mereka bisa melihat Yesus, bisa mengenal Yesus. Nah, saya mendapati Bapak, Ibu, Saudara, di dalam Lukas 24 ayat 29. Sekali lagi saya akan bacakan, tetapi mereka sangat mendesaknya. Ada kata mendesaknya. Nah, saudara saya kalau boleh kasih judul khotbah saya hari ini adalah Spirit of Urgency. Spirit keterdesakan atau sikap keterdesakan. Saudara, hari-hari ini yang banyak hilang dari banyak orang Kristen, orang percaya adalah keterdesakan untuk mencari Tuhan. Spirit urgensinya hilang, saudara. 2 orang murid ini, saudara, kenapa mereka bisa melihat Yesus? Salah satunya karena mereka mendesak Yesus. Mereka mendesak. Mendesak itu artinya ada usaha, ada dorongan, ada effort yang keluar. Dan saat mereka mendesaknya, memaksa, tanda kutip, memaksa, akhirnya mereka bisa melihat Yesus. Saudara, mari bangun hari-hari ini spirit of urgency ini. Sikap keterdesakan ini. Karena saya percaya sikap keterdesakan ini akan membawa kita berjumpa dengan Yesus. Attitude of urgency will bring us to meet Jesus. Waktu kita punya keterdesakan dalam hati kita, yang terekspresikan melalui tindakan dan sikap sehari-hari kita untuk mengejar Tuhan, maka cepat atau lambat kita akan berjumpa dengan Yesus. Dan saya percaya perjumpaan dengan Yesus akan membawa perubahan. Tapi begitu banyak orang-orang percaya hari-hari ini, mereka tidak memiliki lagi sebuah spirit of urgency ini. Mereka menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Tidak ada ekspresi untuk mengejar Tuhan, tidak ada usaha untuk mengejar Tuhan. Di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang saya ingin coba gambarkan. Bagaimana spirit of urgency dalam diri mereka kepada Tuhan yang menghasilkan hal-hal besar dalam kehidupan mereka. Yang pertama, Yakub, saudara. Di dalam Kejadian 32 ayat 26 sampai 28 saya akan bacakan. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Perhatikan, dikatakan manusia melawan Allah dan manusia menang. Saudara, jujur harus kalau kita bayangkan dengan logika kita, nggak mungkin manusia menang lawan Allah. Tapi maksudnya kenapa di sini dikatakan engkau bergumul melawan Allah, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Kok bisa Yakub menang melawan Allah, saudara? Saya percaya di sini konteksnya bukan menang dalam banyak hal, tetapi Yakub berhasil menarik hati Tuhan. Karena apa? Tadi dikatakan begini, aku tidak akan membiarkan engkau pergi kalau engkau tidak memberkati aku. Saudara, itulah spirit of urgency-nya Yakub. Yakub nggak membiarkan Tuhan pergi sebelum Tuhan memberkati dia. Dan apa yang terjadi? Karena ada keterdesakan dari diri Yakub, keterdesakan dalam hati Yakub, dia memegang Tuhan, tidak mau melepaskannya sampai Tuhan memberkati dia. Akhirnya Tuhan merubah nama Yakub. Yang kita tahu nama Yakub itu penuh dengan noda, penuh dengan pengalaman yang buruk, ya, menipu, mungkin bisa disebut pencuri juga, tetapi diganti menjadi Israel. Pangerannya Allah. Sesuatu yang besar terjadi dalam hidup Yakub. Saudara, apakah hari-hari ini kita masih memiliki spirit of urgency ini? Daud di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-10 atau 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik aku berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daud begitu merindukan Tuhan. Kita tahu sendiri Daud bagaimana dia terus mendesak dirinya untuk berjumpa dengan Tuhan.
Daud mendesak dirinya untuk terus bersama dengan Tuhan. Sampai Daud berkata lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Daud punya spirit of urgency tentang Tuhan, mencari Tuhan. Ada sebuah keterdesakan, kegelisahan. Pokoknya saya harus ketemu Tuhan. Saya rindu Tuhan. Saya pengen Tuhan. Saudara, yuk kita sama-sama refleks untuk diri kita. Apakah hari-hari ini kita masih memiliki semangat yang sama? Sebuah semangat, spirit, sikap yang mengejar Tuhan. Di dalam Markus pasal 2 ayat 3-5. Ada orang-orang datang membawa kepada Yesus, maksud seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Dan kita tahu orang lumpuh ini sembuh dan bisa berjalan kembali. Saudara, kita lihat sebuah keterdesakan di sini ya. Ada orang lumpuh dibawa oleh mungkin temannya 4 orang. Ingin ketemu Yesus. Tapi mereka lihat, aduh begitu banyak orang. Gak mungkin bisa ketemu Yesus. Tapi ada sebuah keterdesakan. Ada sebuah semangat keterdesakan. Spirit of urgency ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka naik ke atap. Mereka bobol atap. Mereka bongkar atapnya. Mereka turunkan dari atas orang lumpuh ini. Saudara bayangkan. Karena sebuah keterdesakan kadang-kadang keluar dari yang namanya kenyamanan. Keluar dari yang namanya out of the box itu. Ya, sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Tapi demi ketemu Yesus mereka lakukan apapun juga. Apakah hari-hari ini kita masih melakukan hal yang sama? Demi kita mengalami Tuhan. Demi Tuhan. Demi kita mengalami lawatan Tuhan. Apakah kita masih bisa memberikan segalanya sama Tuhan? Hal-hal yang mungkin konyol bagi orang dunia. Tapi kekonyolan 4 orang ini melahirkan mujizat yang besar. Orang lumpuh itu berjalan. Amin. Ada juga wanita pendarahan di dalam Markus pasal 5 ayat 24-26. Saya akan bacakan kisah yang sering kita dengar. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia datang berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Saudara, perhatikan seorang wanita yang sakit 12 tahun pendarahan. Saya percaya wanita ini lemah, saudara. Wanita ini mungkin tidak dalam keadaan fit. Dia dengar Yesus datang. Dia ingin mendekati Yesus, tapi dia mungkin merasa malu, merasa takut. Dan bahkan dia melihat ada begitu banyak orang mengelilingi Yesus. Tapi saudara, karena ada sebuah spirit of urgency, sebuah semangat, sebuah spirit keterdesakan. Pokoknya saya harus ketemu Yesus. Saudara bayangkan orang yang lemah, seorang wanita yang mungkin sebenarnya tanda kutip najis bagi kalangan orang Yahudi. Karena dia pendarahan yang tidak berhenti. Wanita yang sedang pendarahan itu najis. Wanita yang sedang haid itu dianggap najis, saudara. Ini 12 tahun. Gak berhenti mungkin. Saudara, tapi wanita ini gak peduli. Dia berjalan melewati begitu banyak orang. Mungkin dia melewati begitu banyak penghinaan saat itu. Dia lupakan rasa malunya. Dia lupakan penderitaannya. Yang penting saya ketemu Yesus. Yang penting saya berjalan mendekati Yesus. Bukan cuma satu orang yang dia harus lewati.
Mungkin puluhan, mungkin ratusan orang dia harus lewati. Mungkin ada yang kenal berkata, dia orang najis. Tapi dia gak peduli, dia terus dekati Yesus. Dalam pikirannya hanya satu, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan Alkitab mencatat, dia menjamah jubah mungkin di belakang daripada Yesus. Alkitab berkata ada tenaga yang keluar dari Yesus. Iman, spirit of urgency dari wanita ini yang melahirkan kesembuhan, yang mengalirkan kesembuhan. Iman wanita ini membuat Yesus harus mengeluarkan tenaganya, harus menyatakan mujizatnya saat itu. Saudara, Tuhan sedang mencari orang-orang yang memiliki semangat seperti ini hari-hari ini. Orang-orang yang mau memberikan segalanya untuk Tuhan. Orang-orang yang mau menjadikan Tuhan yang pertama dan utama dalam kehidupannya. Karena keterdesakan dalam dirinya, dia terus mengejar Tuhan. Ada Zakheus, saudara. Lukas pasal 19 ayat 3-5. Saya akan bacakan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Zakheus adalah orang berdosa, pemungut cukai, dia orang pendek. Tapi dikatakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, Zakheus orang berdosa, orang pendek. Dia hanya penasaran Yesus seperti apa. Tapi rasa penasaran itu membuat keterdesakan. Dia berlari. Dia paksa dirinya berlari. Zakheus bukan orang, maaf saudara, dia orang yang punya uang. Walaupun dia dibenci, walaupun dia orang berdosa, dia punya uang. Tapi demi Yesus dia gak peduli. Dia lari, mendahului orang banyak itu, naik ke atas pohon. Orang pendek naik ke atas pohon, dia berusaha. Yang penting saya mau lihat Yesus. Karena spirit of urgency daripada Zakheus inilah, Yesus melihat ke atas dan berkata, Zakheus turun, aku harus menumpang di rumahmu. Sampai Yesus berkata, aku harus menumpang. Bukan mau, bukan hanya sekedar mau, tapi harus. Kenapa Yesus sampai harus? Karena saya percaya keterdesakan daripada Zakheus untuk melihat Yesus, menarik Yesus ke rumahnya, menarik Yesus untuk tinggal di rumahnya. Saudara, keterdesakan kita untuk mencari Tuhan akan membawa kita berjumpa dengan Yesus. Yang setuju katakan amin. Attitude of urgency will bring us to meet Jesus. Sikap daripada urgensi ini akan membawa kita berjumpa dengan Yesus. Dan waktu kita berjumpa dengan Yesus, Alkitab berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Saat ini seberapa banyak kita mau mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Karena perjumpaan dengan Yesus akan mengubah banyak hal. Yang setuju sekali lagi katakan amin. Yang ku rindukan menyenangkanmu, jadikan dirimu tempat pertama dalam hatiku, mengasihimu sepanjang hidupku. Yesus, kau segalanya bagiku. Yang ku rindukan menyenangkanmu, jadikan dirimu tempat pertama dalam hatiku, mengasihimu sepanjang hidupku. Yesus, kau segalanya bagiku. Mari yang mau menjadikan dia yang pertama, katakan, yang ku rindukan menyenangkanmu,
jadikan dirimu tempat pertama dalam hatiku, mengasihimu sepanjang hidupku. Yesus, kau segalanya bagiku. Spirit of urgency, sebuah semangat keterdesakan, akan membawa kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan perjumpaan dengan Yesus akan mengubah hidup kita. Saya rindu setiap kita semua, ayo ambil keputusan untuk membangun kembali sikap, semangat ini dalam kehidupan kita. Mengejar Tuhan. Sekalipun ada harganya, kita terus mau mengejar Tuhan. Yang mau katakan amin. 2 Timotius 4 ayat 2. Di dalam Amplified Bible ataupun di dalam Philip Bible ditulis begini, never lose your sense of urgency. Jangan kehilangan sense of urgency ini. Jangan pernah kehilangan sebuah sikap keterdesakan untuk mengalami Tuhan. Biarlah kita terus memiliki sebuah kegelisahan. Kok rasanya Tuhan gak jawab doa saya? Kok rasanya saya gak mengalami hadirat Tuhan? Kok rasanya Tuhan jauh? Ada sebuah kegelisahan yang mendorong keterdesakan untuk kita terus mencari Tuhan. Sense of urgency ini adalah sikap hati kita. Sense of urgency is attitude of our heart. Sense of urgency is attitude of our heart. Ini bukan bicara hanya sekedar tindakan-tindakan, saudara. Kita tahu ada orang-orang Farisi yang dikecam oleh Yesus. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 44, saudara. Ketika Yesus mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke dalam rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran. Karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi orang berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan. Tapi bagian dalamnya penuh dengan rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar? Dia juga yang menjadikan bagian dalam. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu kamu harus lakukan dan yang lain kamu abaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat orang-orang ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu seperti kubur yang tidak pernah memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Saudara, Yesus mengecam orang Farisi karena apa? Mungkin mereka melakukan kegiatan keagamaan sepertinya mereka mencari Tuhan. Mereka ke rumah ibadat. Mereka membaca Taurat. Dan kita tahu kalau mereka membaca Taurat, banyak kewajiban-kewajibannya, saudara. Ya, kadang-kadang mereka harus memakai alat di tangan supaya itu sedikit memberi rasa sakit supaya mereka terus membaca Taurat. Kalau kita perhatikan orang Yahudi begitu banyak cara yang sepertinya dari luar kita melihat, wah mereka mengasihi Tuhan. Sepertinya kita melihat, oh mereka mengejar Tuhan. Tapi Yesus mengecam mereka. Yesus berkata begini, bukan bagian luarnya yang penting, tapi bagian dalamnya. Bukan masalah kita ada di gereja hari ini, oh Pak saya punya spirit of urgency karena saya ada di gereja. Karena saya punya jabatan di gereja. Karena saya melayani di gereja. Kita masih bisa ada di gereja. Kita masih bisa melayani. Tapi bukan yang di luar, tapi yang di dalam. Gak ada yang tahu selain saudara dan Tuhan. Selain kita, hati kita dengan Tuhan. Oleh karena itu ini baik untuk saat ini kita merefleksi diri kita. Bagaimana dalam kita. Jangan sampai kita rajin di gereja, tapi ternyata hati kita jauh dari Tuhan. Terakhir dari saya,
Musuh utama daripada spirit of urgency adalah zona nyaman. Musuh utama daripada spirit keterdesakan ini adalah zona nyaman. Zakheus kalau dia merasa nyaman, dia gak perlu naik pohon. 4 orang yang mengangkat orang lumpuh, kalau mereka mau nyaman ya sudah, oh penuh, ya sudah kita pulang lagi ke rumah. Itu kenyamanan. Tapi mereka menerobos kenyamanan. Mereka melakukan breakthrough di situ. Keluar dari kenyamanan, keluar dari kebiasaan. Zakheus naik pohon. 4 orang ini, mereka bingung, mungkin awalnya bingung gimana ya. Tapi mereka pikir, naik ke atas, kita bongkar atapnya. Orang lain gak kepikir, mereka kepikir. Mereka keluar dari zona nyaman mereka. Saya coba untuk rangkum tanda-tanda atau ciri daripada orang-orang yang merasa nyaman, saudara. Yang pertama, tidak berani mencoba hal baru dan tidak berani mengambil resiko. Tidak mau mengubah persepsi dan cara pandang. Ini yang sulit. Tidak mau mengubah mindset dan cara pandang. Ketiga, selalu menyangkal dan membantah untuk mempertahankan kenyamanannya. Selalu merasa benar. Keempat, sering dihantui keraguan. Kelima, takut kehilangan. Saudara, kenapa kita gak mau lagi untuk mengejar Tuhan dengan membayar harga? Mungkin kalau ada harganya harus dibayar dengan apapun juga. Karena mungkin ada 5 hal ini dalam diri kita. Kita takut kehilangan. Kita gak berani, terlalu resiko. Menurut kita, kita paling benar. Dan waktu kita ada di comfort zone ini, sebenarnya kita sedang jauh daripada Tuhan itu sendiri. Sehingga Daud selalu berdoa di dalam Mazmur 26 ayat yang kedua. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Kenapa Daud berdoa seperti itu? Karena Daud gak mau ada di comfort zone. Gembala Sidang sering bercerita tentang ayat ini ketika beliau juga mendapatkan nyanyian daripada ayat ini. Ujilah aku Tuhan. Mungkin banyak orang mencemooh, itu lagu orang sombong. Siapa dia sampai berani berkata, ujilah aku ya Tuhan. Tapi saya percaya ini bukan bicara kita hebat, kita sombong. Tapi sebuah pernyataan bahwa Tuhan, saya uji saya, bawa saya. Supaya Tuhan tahu bahwa saya tetap mengasihi Tuhan sekalipun dalam ujian, sekalipun dalam situasi gak enak. Daud pun sama. Tuhan, saya gak mau ada di comfort zone. Karena Daud tahu comfort zone itu cepat atau lambat membawa Daud jauh daripada Tuhan. Tapi seberapa banyak kita berani berdoa seperti ini? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sekali lagi Daud berkata, Tuhan kalau perlu uji aku. Supaya aku gak serong. Tuntun aku. Supaya aku ada di jalan yang kekal. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Terkadang tertindas itu sakit. Diuji itu gak enak, saudara. Tapi saya percaya inilah sikap, salah satu sikap daripada spirit of urgency itu. Kita gak mau ada di zona nyaman. Kita ingin mengalami terobosan-terobosan. Ayo bangun saudara. Ayo refleksi diri kita sama-sama. Introspeksi sama-sama. Apakah hari ini kita masih mengutamakan Tuhan
sebagai yang utama dalam hidup kita. Saya undang kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat dengan-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus terus menjamah kami. Kami mau hari-hari ini mengejar Tuhan, menjadikan Yesus yang utama dan pertama. Tuhan, kami mau keluar dari zona nyaman kami. Seringkali zona nyaman kami yang membuat kami jauh dari Tuhan. Tuhan, tolong kami. Tuhan, jamah kami saat ini. Setiap pemirsa yang sedang menyaksikan, Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Syaralabalabalabalabala. Shikaralabaralabaralabakaralabarayarabasan. Jamah Tuhan Yesus. Jamah Tuhan Yesus. Jamah kami Tuhan Yesus. Syaralabaralabaralabaralabarala. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya.